Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah menunjukkan pukul 18.30. Izinkan saya, Fatina Dania Husna, sebagai moderator pada uji publik kali ini untuk memulai kembali sesi kedua pada uji publik calon ketua dan wakil ketua BEM Kema Unpad. Setelah sesi 1, saat menyampaikan visi, misi, dan program unggulannya, kita akan berlanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab oleh panelis. Izinkan saya untuk memperkenalkan panelis yang hadir pada uji publik. Panelis 1 adalah yang hadir pada malam ini adalah Kang Muhammad Rausan Fikri. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan 2019. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua BPM Kema Unpad 2022. Beliau juga pernah menjadi Ketua Komisi 1 BPM Kema Unpad tahun 2021. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pelaksana KPU FISIP tahun 2020. Di bagian akademik, beliau juga pernah menjadi asisten jurnal Cosmogov, Journal of Governmental Science Unpad. Berikut organisasi dan juga pengalaman ikuti oleh Kang Rausan dapat dilihat pada layar monitor. Izinkan saya juga untuk memberitahukan bahwa saat ini seharusnya terdapat 3 orang panelis, yaitu Kang Firdian Aurelio Hartono dan juga Kang Kiski Muhammad Rashid. Namun kedua panelis tersebut tidak hadir pada hari ini, dan saat ini akan dilanjutkan dengan panelis pertama. Oke, kita akan mulai sesi kedua. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali aturan main dalam sesi kedua. Tanya jawab kali ini memiliki topik relevansi organisasi mahasiswa yang akan diberikan oleh Kang Muhammad Fikri selaku Ketua BPM Kema Unpad 2022. Itu yang diberikan setiap pertanyaan adalah 1 menit. Dan dimulai dari perkataan pertama. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Kang Rausan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rausan Fikri dari KIP angkatan 2019. Izinkan saya menanyakan beberapa hal gitu ya untuk saudara Bintang. Di sini mungkin Bintang juga tahu ya bahwa bisa disebut BEM Kema ini adalah lembaga yang sangat kuat, dan ciri khas di Kema Unpad ini sendiri bisa dibilang juga bahwa sistem pemerintahannya terasa eksekutif heavy gitu, atau lebih condong ke eksekutif. Nah, pertanyaan saya sebagai pihak yang sangat dominan gitu ya nantinya, dari saudara Bintang sendiri memandang sekarang permasalahan apa yang sedang terjadi di Ormawa di tingkat Kema ataupun mungkin di fakultas yang terasa oleh Bintang sendiri. Oke, langsung jawab.
Oke, terima kasih pertanyaannya Kang Rausan. Berikut adalah pertanyaan pertama yang diberikan oleh Kang Rausan. Dipersilakan kepada peserta untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari kata pertama. Oke, mohon maaf Kang Rausan, berarti relevansi Ormawa di tingkat universitas dan fakultas berarti ya. Sifatnya apa yang menjadi ancaman dan masalah begitu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Kang Rausan. Baik, sebagai salah satu fungsionaris di salah satu badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas, saya menyadari bahwasannya yang menjadi ancaman sebenarnya Ormawa di tingkat universitas maupun fakultas pada hari ini adalah kita harus berbicara mengenai kondisinya terlebih dahulu. Pertama, pasca pandemi COVID-19 tentunya ada perubahan di mana ketika sebelum pandemi COVID-19 kita masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan secara offline, dan tentunya hal itu lebih terasa daripada dilaksanakan secara daring. Ketika kita masuk ke 2020-2021, perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara daring, dan pada hari ini di 2022 ada transformasi dan ada transisi di mana perkuliahan secara daring, kegiatan kemahasiswaan secara daring dilaksanakan kembali pada luring. Hal itu yang menjadi pertama, yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Ormawa sekarang. Yang kedua adalah pertanyaan besar ya, apakah kita masih mendapatkan manfaat dari Ormawa? Dan yang bisa menjawab itu hanyalah kita sebagai pengurusnya. Bagaimana caranya kita bisa memberikan inovasi-inovasi dan tentunya kreativitas di bidang Ormawa ini. Lalu yang ketiga adalah saya berbicara mengenai tawaran-tawaran di luar organisasi kemahasiswaan. Nyatanya pada hari ini banyak sekali dari kita yang mau lulus dan mengikuti MBKM. Terima kasih. Silakan kepada. Oke, mungkin tadi udah dijelasin ya permasalahan umum, dan sayang sekali mungkin waktunya juga terasa sangat singkat ya. Izinkan saya mungkin menanyakan hal yang lebih spesifik gitu ya. Sekarang aku ingin tahu gitu dari Bintang sendiri, apakah tahu apa itu Badan Kelengkapan Organisasi Utama di Unpad, dan permasalahan apa mungkin yang Bintang lihat dari luar gitu, yang mungkin Bintang kan posisinya sebelumnya di fakultas gitu, tapi melihat kondisi Badan Kelengkapan Organisasi Utama di Unpad itu kayak gimana gitu. Mungkin itu. Cukup. Kepada peserta diberi waktu maksimal 2 menit. Oke, sekarang kita berbicara mengenai dan masalah-masalah yang apa saja yang ada di dalamnya. Terus sebagai salah satu fungsionaris di tingkat fakultas, saya melihat beberapa teman-teman di badan kelengkapan di universitas sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi yang perlu digarisbawahi adalah peran dari masing-masing badan kelengkapan itu sendiri. Karena tentunya tupoksinya juga berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya tim Kemon 4 sebagai badan eksekutif, yang mana perannya di sini adalah sebagai Ormawa yang bisa menyalurkan seluruh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pertama. Terus yang kedua adalah sebagai perpanjangan tangan dari mahasiswa pada rektorat. Selanjutnya mungkin kita berbicara sekarang mengenai BPM Kemon 4. Tentunya sebagai fungsi legislasinya membuat perundang-undangan, salah satunya Perma, dan salah satunya juga sebagai badan perwakilan mahasiswa adalah untuk berbicara mengenai posisi check and balances antara BEM Kemon 4 dan BPM Kemon 4. Di luar dua itu ada MWAWM, Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa. Perpanjangan dari rektorat yang nantinya akan mengurus masalah RKAT, yang akan berbicara mengenai hal-hal yang di luar dari BEM dan BPM melakukan. Dan sekarang pertanyaan adalah apa yang menjadi masalah di antara ketiga badan kelengkapan ini? Yang saya lihat adalah bahwasannya di setiap
pertemuan-pertemuan ataupun forum-forum yang sifatnya melibatkan Kema Unpad, peran dari BEM, BPM, dan MWM itu masih terasa saling beriringan dan beririsan. Padahal sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, semuanya memiliki tupoksi dan tujuannya masing-masing. Terima kasih. Waktu habis. Silakan kepada Pak. Oke, sangat disayangkan ya buat tadi ada beberapa catatan dari saya bahwa hanya 3 BKU saja yang diungkapkan gitu ya, sedangkan ada lagi seperti MM dan BAK yang mungkin justru ini yang menjadi concern-nya lebih parah gitu. Kita lihat regenerasi dari BEM, BPM itu selalu mulus gitu ya, dan mungkin baru tahun ini gitu kita bisa melihat bersama bahwa tidak ada calon dari BPM, dan mungkin itu bukan masalah utamanya, tapi yang menjadi masalah utama adalah selalu regenerasi dari MWM, BAK, dan juga MM gitu. Dan sekarang saya tanya gitu, dari Bintang sendiri tahu nggak kondisi MM kayak gimana gitu? Padahal Bintang sebagai calon ketua BEM, lalu untuk BAK gitu, itu permasalahan yang mungkin harusnya diketahui juga gitu dari seorang ketua BEM. Dengan waktu 2 menit, dipersilakan. Oke, posisi kita sekarang adalah ketika kita berbicara mengenai tadi BAK, MM, BCM, WA, BEM, di antara 5 badan kelengkapan itu pada akhirnya hanya ada 1 calon, dan ya saya sekarang sebagai regenerasi dari BEM Kema Unpad. Sedangkan kita lihat dari MWM masih belum ada, dari BPM pun masih belum ada, pun apalagi MM dan BAK. Hal ini sebenarnya menjadi concern utama kita juga. Jadi kita harus berkaca kembali. Seberapa penting pada akhirnya Ormawa ini ada untuk Unpad. Dan kalau misalnya tidak ada, apakah bermasalah? Tentunya saya berbicara sebagai Kema Unpad biasa. Saya juga ada salah satu Kema Unpad melihat peran yang diberikan oleh tiap lembaga kemahasiswaan itu berbeda-beda dan tergantung dengan ciri-cirinya. Ketika saya masuk ke dalam satu Ormawa, saya merasa kita sebagai pengurus, sebagai fungsionaris sudah tidak bisa lagi menjual kata-kata akan dapat relasi dan segala macamnya. Butuh hal konkret di sini. Dan maka dari itu di tahun depan pun kami akan berencana membuka bahasan konversi SKS untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan khususnya Ormawa. Gitu. Ingin digunakan? Cukup. Oke, sudah. Ya, ingin mengajukan. Oke, tadi udah dibahas ya bahwa pengajuan konversi SKS, dan sebenarnya itu permasalahan yang mungkin dijanjikan juga gitu sama Iyang, dan ya kenyataannya itu mungkin masih belum menjamin juga gitu. Menurut Bintang sendiri sebenarnya permasalahan utama gitu ya, dari regenerasi Ormawa sekarang tuh apa sih, dan gimana cara menanggulangi masalah itu gitu? Karena menurut saya tadi titik temu permasalahan utamanya masih belum ada, dan juga solusinya belum berkaitan sama hal tadi gitu. Oke, mungkin bisa disusun biar lebih nyambung gitu. Oke, baik, saya coba jawab. Pertama, kita cari dulu permasalahannya apa di sini. Regenerasi Ormawa itu kan pada akhirnya yang dituntut untuk menjadi pimpinan di tingkat Ormawa baik di universitas maupun fakultas adalah tingkat 3 dan tingkat 4. Sedangkan kenyataannya pada hari ini di tingkat 3, di tingkat 4 yang dituntut untuk jadi pemimpin sudah ditawarkan MPKM pertama. Di semester 5 kita sudah dibolehkan untuk mengambil MPKM. Di MPKM ada ISMA dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya pertama digaji, yang kedua dia mendapatkan manfaatnya secara langsung dalam pengaplikasian.
Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat kita sebagai mahasiswa tergoda dengan tawaran-tawaran itu. Selain itu juga seperti yang saya sudah bilang tadi, fokus utama ketika kita menjadi mahasiswa adalah kuliah dan tentunya ingin cepat-cepatan tanda kutip untuk lulus dan bekerja. Nah, apa sih daya tariknya dari organisasi ini dan bagaimana caranya kita untuk mengkonkretkan masalah konversi SKS? Yang saya tawarkan adalah nantinya kami akan membuat sebuah tim untuk melakukan pengkajian dan tentunya hal yang sifatnya soft skill, leadership, communication skill, dan lain-lain itu harus bisa dipenuhi oleh Ormawa. Sehingga ketika rektorat untuk bilang, baik, skill-skill tadi sudah terpenuhi secara akreditasi melalui upgrading, tentunya saya yakin konversi SKS bisa dilakukan pada tahun depan. Terima kasih. Bisa? Udah cukup. Oke. Masih berkaitan dengan hal tadi ya. Saya ingin coba lontarkan sebuah pertanyaan di mana apakah saudara Bintang setuju kalau misalnya permasalahan salah satu permasalahan penyebabnya adalah kaderisasi, apalagi kaderisasi politik, dan mungkin bisa dibilang juga tema kurang melek di sana. Dan kalau misalnya setuju itu menjadi suatu permasalahan, apa yang bisa Bintang tawarkan gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Baik, berikut pertanyaan dari panelis. Silakan peserta untuk menjawab dengan durasi maksimal 2 menit. Oke, baik. Berbicara mengenai kaderisasi, tentunya yang saya pahami adalah di Unpad dengan keunpatannya, dengan 16 fakultas yang ada di dalamnya, tentunya memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing. Dan menjadi pertanyaan adalah, apakah kaderisasi bisa mempengaruhi hal-hal ini agar supaya nantinya regenerasi akan terjadi. Yang bisa menjamin itu adalah kita harus berbicara mengenai tekad yang kuat, sense of belonging, dan rasa bangga kita terhadap fakultas dan universitas kita yang tercinta. Dan bagaimana caranya untuk menumbuhkan hal tersebut. Dan kalau misal kita berbicara regenerasi dan kaderisasi, menurut saya itu adalah hal yang harus kita bicarakan, dan berbicara mengenai itu tentunya kalau Kang Ucan tadi bilang apakah itu jadi sebuah masalah, iya tentu. Karena ketika kita berbicara kaderisasi, tentunya kita juga berbicara mengenai regenerasi. Dan kalau misalnya kaderisasinya dilaksanakan secara baik, dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan fungsinya, saya yakin betul rasa sense of belonging dan tekad terhadap rasa kecintaannya terhadap fakultas, universitas, dan apa yang sudah diajarkan akan diberikan lagi kepada yang mengajarkan. Begitu prinsip mengenai kaderisasi menurut saya. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, apakah yang digunakan kembali? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan kepada panelis untuk tanggapan atau pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari saya mungkin sebenarnya merasa kurang terjawab dengan ini ya, pelaksanaan konkretnya gitu. Kayak misalnya tadi beneran jadi masalah, langkah apa yang harusnya dilakukan. Tapi itu bukan begitu masalah, karena saya pengen ada pertanyaan-pertanyaan tambahan lainnya gitu. Ini berbicara kita sebagai fungsionaris tadi ya, dimana harusnya kita punya beberapa kewajiban juga gitu untuk dalam beberapa kegiatan yang itu melibatkan kepentingan Kema juga gitu. Salah satunya adalah kongres, dimana mungkin kenyataannya gitu ya, sekarang kongres itu hadirannya selalu kurang penuh gitu. Dan bisa dibilang juga beberapa agenda yang diharuskan ada forum gitu ya, seperti amandemen Perdas pun terhambat gitu. Tanggapan Bintang untuk masalah itu seperti apa dan gimana cara menyelesaikan permasalahan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan peserta untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Silakan. Oke, sedikit tadi menanggapi yang pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya kalau ngomongin kaderisasi, sebenarnya juga nyambung ke
misi kami yaitu Organizational Development Center Kamudan adalah bagaimana kita meningkatkan mutu dan kualitas dari organisasi tersebut sehingga yang akan kita keluarkan regenerasi terbarunya yang keluar dari inkubator perubahan tadi adalah orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi, soft skill yang tinggi. Itu sedikit tambahan. Dan ketika kita berbicara mengenai kongres, sebenarnya udah ranahnya agak beda nih sebenarnya. Udah bukan berbicara mengenai relevansi Ormawa lagi ya. Dan kalau kita ngomongin kongres, saya sedikit berkomentar adalah terkait dengan kongres ini pada akhirnya adalah menjadi salah satu ketetapan dan keputusan tertinggi yang ada di Kema 4. Dan SK Kongres itu harus ditetapin dan diterapkan. Dan tadi kalau Kang Ucan nanya bagaimana caranya dan bagaimana pendapat saya mengenai Kongres, sebenarnya adalah balik lagi. Kepentingan Kongres yang dibawa adalah kepentingan dari satu kaum atau golongan atau kepentingan yang sifatnya untuk Kema 4. Dan ketika kita bicara mengenai perdas, saya rasa jika kita nantinya bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, kita bisa menemukan jalan keluar untuk amandemen perdas mungkin. Seperti itu, terima kasih. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Cukup. Terima kasih silakan kepada panelis untuk menanggapi atau untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin untuk masalah tadi ya, kenapa disinggung juga gitu. Kedepannya bisa dibilang juga kalau misalnya BEM akan pelaksana juga gitu, masalah check and balances dan sebagainya. Dan itu salah satunya ada di peranan kongres yang bukan cuma ada BPM di sana, tapi ormawa-ormawa lain yang memang ada kepentingan juga gitu di sana. Tapi permasalahan utama dari masalah itu gitu ya, kenapa ini masuk ke relevansi ormawa adalah ketika kita berbicara ada tugas dan kewajiban dari ormawa, tapi sebenarnya malah tidak sesuai gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu masih relevan untuk menjadi sebuah lembaga gitu ya, atau peraturan itu masih relevan atau enggak? Ini balik lagi ke ada kaitannya sama kenapa MM masih ada, BAK masih ada gitu, sedangkan regenerasinya sangat sulit gitu ya. Dan bisa dibilang pertanyaan yang terakhir adalah apakah masih dibutuhkan gitu hal tersebut. Oke, baik, waktunya sudah habis. Dipersilakan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2 menit. Oke. Mohon maaf Kang Ucan, takutnya saya salah menjawab di luar koridor tadi. Inti pertanyaan adalah apakah masih perlu MM dan sebagainya macamnya masih perlu ada gitu ya? Ya, MM, DASA, dan kedepannya akan ada lembaga kongres. Nah, apakah emang itu penting atau ya udah sebenarnya cukup ada BEM aja itu udah memenuhi kebutuhan mahasiswa? Oke. Menurut saya kalau misalnya ditanya apakah MM perlu ada, BAK perlu ada, BPM perlu ada, BEM perlu ada adalah jawabannya adalah bagaimana dengan kita bisa memaksimalkan peran dari BEM sebagai eksekutif, BPM sebagai legislatif, MM sebagai yudikatif. Dan peran-peran di sini kan pada akhirnya kita memiliki tupoksi dan tujuan kita yang berbeda-beda. Dan yang sering menjadi permasalahan adalah kita sering melewati koridor-koridor yang kita tidak seharusnya lewati. Nah, dan apakah itu mempengaruhi relevansi dari Ormawa itu sendiri, regenerasinya? Menurut saya iya, karena setiap tema, setiap orang, setiap mahasiswa pasti memiliki tujuan untuk mengikuti organisasi masing-masing. Ketika dia paham dan suka berlegislasi, membuat peraturan perundang-undangan ataupun segala macamnya, BPM menjadi jawabannya. Jadi kita harus bisa menonjolkan ciri khas dan tupoksi kita masing-masing. Jangan sampai pada akhirnya kita mengambil tupoksi dari organisasi kemahasiswaan yang lain, yang mengakibatkan pandangan pertanyaan seperti ini kayak mau 4. Ini yang BEM, yang BPM yang mana ya? BPM itu ngapain ya? Nah, kalau misalnya kita bisa menunjukkan kualitas dari organisasi kita masing-masing, saya yakin betul regenerasi dan kaderisasi yang ada di organisasi kemahasiswaan yang ada di UNPAD akan tetap berjalan dan akan tetap baik. Oke, cukup waktunya habis. Dan berkenan juga ternyata 20 menit sudah berlalu.
tapi akan diberikan apakah ada tanggapan terakhir atau pertanyaan terakhir yang ingin diberikan oleh pada paslon? Ya, ada mungkin satu tanggapan lagi ya. Tadi saya sangat setuju ya kalau misalnya Bintang menyampaikan ada beberapa batasan koridor yang seharusnya kalau misalnya beberapa ormawa bisa memaksimalkan tadi, mungkin bisa menaikkan eksistensi mereka gitu. Tapi pertanyaan saya mungkin cukup simpel ya. BPM dan juga BEM di universitas dan fakultas beda ya. Nah, di fakultas ada yang lebih menonjol BPM sebagai peran advokasi. Tapi kalau di tingkat univ itu dilebur gitu. Dan pertanyaan itu pasti akan selalu ada gitu. Kalau misalnya berbicara ini ranahnya BEM atau BPM kalau berbicara advokasi di tingkat unpad. Jadi pandangan Bintang ke sana seperti apa? Dan satu lagi, BAK dan MM selalu memaksimalkan fungsinya gitu. Tapi mereka masih kurang diminati. Nah, tanggapan Bintang seperti apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Dipersilakan pada peserta untuk menjawab pertanyaan dari panel. Dengan waktu 2 menit. Baik, hatur nuhun Kang Ucan, juga tadi ya. Jadi berbicara mengenai pertama fungsi dari BEM dan BPM yang ada di tingkat universitas dan fakultas tentunya beda ya. Saya betul setuju. Kalau misalnya di beberapa fakultas bahkan BPM-nya pun biasanya mengurusi masalah advokasi juga karena sebagai bentuk perwakilan mahasiswa. Tapi ketika kita berbicara mengenai BPM di universitas, menurut saya adalah fungsi dan utamanya adalah bagaimana caranya kita bisa menjalin kerjasama, check and balances yang ada di sana di antara BEM dan BPM sebagai fungsi utamanya di bidang pengawasan. Terus selanjutnya salah satunya adalah bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan yang ada di Kemenunpad sehingga nantinya tetap berada pada koridornya masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita bicara mengenai BPM, tentunya fungsi dan peran advokasinya adalah harus diutamakan di bagian infrastruktur misalnya, karena hal itulah yang menjadi pembeda mungkin antara BEM dan BPM, karena BEM fokusnya lebih di akademik. Dan selanjutnya adalah ketika bicara mengenai BAK dan MM, walaupun memang sudah menjalankan fungsinya dengan sesuai, tapi pertanyaannya MM kan sifatnya reaktif, bukan proaktif. Ketika dia melaporkan, baru dia akan mengurusi. Itu juga dengan BAK kan pada akhirnya. Berarti kalau misalnya kurang diminatinya karena belum melakukan tugasnya, menurut saya itu bukan satu hal yang salah. Karena kalau misalnya Kang Ucan bilang gimana caranya biar MM dan BAK bisa aktif, secara nggak langsung Kang Ucan juga mempunyai harapan kalau misalnya ada banyak sengketa dan permasalahan yang akan terjadi sehingga bisa dilaporkan kepada MM. Kan kita juga nggak mau sampai kayak gitu tentunya. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan berikut adalah pertanyaan terakhir pada sesi kedua pada uji publik kali ini. Izinkan saya untuk melanjutkan kembali pada sesi selanjutnya, yaitu sesi 3, yaitu tanya jawab oleh audiens yang terdapat di auditorium Balai Sartika dan juga di ruang Zoom meeting. Oke, saya persilakan kepada seluruh audiens yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengacungkan tangan dan menyebutkan nama serta fakultasnya. Ya, mungkin boleh dari yang di sebelah sana dulu, tadi terlihat yang pertama. Boleh untuk panitia yang di belakang. Ya, yang di belakang yang pakai kerudung rem. Atau mungkin jika tidak bisa, boleh ke depan dan bisa menggunakan mic. Untuk penanya diberikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terkait dengan konversi SKS ya. Mungkin konversi SKS ini sudah ada wacananya dari tahun sekarang gitu, dari kabinet BEM yang tahun sekarang.
kira-kira langkah konkret seperti apa yang akan dibawakan terkait dengan konferensi SKS, karena konferensi SKS yang berkaitan dengan organisasi ini mungkin itu akan meningkatkan relevansi Ormawa di tahun depan. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Terima kasih. Silakan kepada peserta untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Oke, tadi saya siapa, maaf? Silakan sebutkan nama dan fakultas. Oh ya, sebelumnya saya Dita Nuriyah dari FPK. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan konversi SKS ya, langkah konkretnya seperti apa? Tentunya ketika nantinya kami terpilih, kami akan berfokus pada pembentukan tim kajian yang akan berfokus berbicara mengenai konversi SKS ini. Karena pada akhirnya apa yang kita dapatkan di kelas dan apa yang kita dapatkan di organisasi kemahasiswaan tentunya berbeda. Ilmu teori dan ilmu yang kita dapatkan di organisasi kemahasiswaan adalah berbicara mengenai, pertama, contohnya adalah public speaking, leadership, teamwork, dan tentunya hal-hal yang nantinya diperlukan di dunia kerja. Dan kita harus bisa menonjolkan sisi ini kepada rektorat. Kita bisa berbicara, Pak, Bu, kalau misalnya organisasi kemahasiswaan kami sudah menerapkan ini. Rektorat nanya, buktinya apa? Buktinya adalah itu yang kita jawab di misi kita, yaitu berbicara mengenai interconnected student growth. Ketika kita bicara mengenai interconnected student growth, tentunya kita pengennya adalah adanya upgrading yang sifatnya bisa meningkatkan skill dan akhirnya bisa mengakreditasi satu organisasi kemahasiswaan itu sehingga bisa dinilai oleh rektorat telah memenuhi syarat-syarat untuk pengkonversian SKS. Seperti itu. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Cukup. Oke, terima kasih kepada peserta yang sudah menjawab. Dipersilakan kepada penanya, apakah ingin memberikan tanggapan? Mampus gede banget. Sudah kelihatan dulu. Oke, baik. Dulu, nah itu tuh tangan lu. Oke, Tapi nggak kelihatan bisa sih. langsung jawab juga. Jadi kalau mau Pembentukan tim pengkaji ini pada akhirnya adalah kita harus mencari tahu legal standing kita apa, landasan hukumnya apa, dan apa yang pada akhirnya membuat kita nantinya bisa membawa wacana konversi SKS ini kepada rektorat. Dan ketika tadi kajian-kajian itu sudah terlaksana dan sudah ada, barulah kita bisa membuka forum-forum komunikasi kepada stakeholders bersangkutan seperti BEM, fakultas, UKM, komunitas, dan lain-lain. Dan ketika hal itu sudah kita lakukan, tentunya akan banyak sekali rekomendasi dan poin-poin masukan yang nantinya akan kita serap dan akan kita diskusikan bersama, dan sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang nantinya akan kita bawa kepada rektorat. Karena kami pun ingin jangan sampai pada akhirnya BEM Kema Unpad hanya menjadi sektoral dan akhirnya hanya sendiri saja, karena peran kolaborasi yang pertama dan peran-peran sebagai inkubator tadilah yang akan kami bawa pada tahun depan. Seperti itu. Oke, masih ada waktu tersisa banyak. Apakah ingin tetap digunakan? Sudah cukup? Udah cukup. Oke. Dan terakhir mungkin saya berikan kesempatan untuk penanya, apakah ingin menanggapi? Karena bentuknya pertanyaan bukan tanggapan, silakan dijawab atas pertanyaan yang diberikan. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk pengkajian ini pada akhirnya adalah tetap kita perlu buah pemikiran dari setiap elemen yang ada di Kema Unpad. Maka dari itu salah satu program kerja kami tadi adalah pojok diskusi kritis yang akan sering kita bahas seperti ini dan nantinya. Dan di sanalah akhirnya buah-buah pemikiran itu lahir.
Karena tentunya bahan-bahan itulah yang akan menjadi bahan dasar untuk kami membuat kajian, misalnya untuk membuat tim kajian. Dan nantinya akan diolah oleh beberapa teman-teman kajian strategis yang ada di skema Unpad maupun yang ada di BEM fakultas tentunya, sebagai salah satu representatif dari tiap-tiap fakultas. Seperti itu. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan? Banyak ya ternyata ya. Saya tambahin dikit kalau misalnya bentuk pengkajian ini pada akhirnya kami tidak ingin ini menjadi elitis dan kami tidak ingin menjadi eksklusif. Karena saya rasa pemikiran-pemikiran dan ide-ide semua orang yang ada di Kema Unpad berhak untuk menyalurkan pendapatnya. Maka dari itu, tadi wadah yang sudah saya sebutkan akan menjadi salah satu tempat dan wadah untuk teteh atau enggak orang-orang Kema Unpad lainnya bisa bersuara dan memberikan pandangannya terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Salah satunya konversi SKS. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada peserta yang telah menjawab dan juga terima kasih kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa digunakan untuk pada sesi selanjutnya. Lanjut kepada pertanyaan kedua, mungkin saya dari saudara yang untuk memberikan pertanyaan. Untuk kedepannya mungkin penanya kita maju ke depan agar memudahkan untuk bertanya. Ya, sebelumnya selamat malam. Ketika bintang menyebut, Anda berperan penting sebagai pemegang kuasa tertinggi di fakultas. Budaya-budaya di fakultas kita kan tidak tanpa adanya rasa apapun ke fakultas yang lain. Saya akan membuka sedikit tentang fakultas hukum. Kita tuh sangat menghormati kongres. Dan yang saya lihat di Kema Unpad saat ini tidak terlihat adanya kepentingan yang cukup menonjol di antara fakultas-fakultas lain terhadap kongres yang ada di Kema Unpad ini. Nah, mungkin salah satunya nih, karena BEM sendiri merupakan peserta penuh kongres, selain anggota-anggota BPM yang lainnya, syarat Anda sendiri nih Bintang untuk menimbulkan kepentingan itu, rasa bahwa saya juga berperan dalam kongres, bagaimana di ruang lingkup BEM-nya sendiri, karena pengalaman saya BEM Kema sendiri di kongres itu kehadiran masih minim. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan dengan durasi 2 menit. Dipersilakan dari kata pertama. Baik, terima kasih Kang Colin atas pertanyaannya. Ketika berbicara mengenai kongres, betul tadi Kang Colin bahwasannya BEM Kema Unpad, apalagi ketua dan wakil ketuanya memiliki status peserta penuh dan tentunya didukung juga oleh beberapa teman-teman senator dari BEM Kema. Dan ketika kita berbicara kongres, kalau misalnya tadi Kang Colin berbicara mengenai ketidakhadiran atau absen di sana posisi dari BEM Kema Unpad, yang saya pertanyakan juga malah kembali, kenapa bisa tidak hadir? Apakah satu, karena bahasannya pada akhirnya sangat sektoral dan tidak berpihak kepada Kema Unpad, atau yang kedua, ada kepentingan-kepentingan lain yang bukan kepentingan Kema Unpad. Karena saya rasa nantinya ketika saya memimpin BEM Kema Unpad, ketika semua landasan dan semua kepentingan-kepentingan itu didasarkan oleh kepentingan Kema Unpad, termasuk perubahan perda atau ketetapan-ketetapan kongres, saya bisa mengusahakan dan bisa menjamin bahwasannya saya akan hadir dan tentunya akan memberikan pandangan yang sangat-sangat objektif terkait dengan apa yang akan menjadi permasalahan yang ada di kongres tersebut, termasuk dengan pembahasannya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Sudah cukup. Silakan bagi penanya untuk menanyakan kembali atau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih, Moderator.
Mungkin pertanyaan follow up question saja terkait kongres ini. Karena di dua kongres terakhir Kemau 4 ini, kongres awal tahun, kongres tengah tahun ini membahas tentang amandemen Perdas, yang dimana di situ semua entitas terkecil di Kemau 4 ini terlibat dan terpengaruh atas amandemen ini. Menurut saya sudah seharusnya ini menjadi hal penting untuk dihadiri. Namun mungkin kesadaran yang belum timbul dari Kemau 4 itu sendiri menjadi masalah terkait amandemen Perdas ini. Ditambah dari visi dan misi yang saya lihat dari Saudara Bintang ini tadi memaparkan bahwa adanya amandemen Perdas itu relevansi ke depannya seperti apa yang berkelanjutan. Nah, gimana ya? Jadi karena mungkin saya merasa ya, selain di luar anggota BPM sendiri, anggota BPM sendiri masih belum melek terkait lembaga kongres ini, kepentingannya seperti apa dan hierarki peraturan seperti apa. Makanya mungkin ini yang harus ditimbulkan lebih lagi ya. Ini sifatnya masukan aja, bukan pertanyaan. Jadi mungkin tadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Saudara Bintang terkait apakah ini kepentingannya sektoral atau gimana. Karena yang saya hadiri, kongres yang saya hadiri, mohon maaf sebelumnya disclaimer, saya merupakan peserta penuh kongres juga karena menjabat sebagai ketua BPM FA4. Jadi itu pembahasannya, agenda pembahasannya itu merupakan amandemen Perdas dan itu kepentingannya Kemau 4 itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin dipersilakan apakah untuk peserta yang ingin menanggapi? Oke, baik. Terima kasih Kang Kolin. Sifatnya masukan berarti ya Kang Kolin ya. Akan coba saya catat dan coba akan saya juga terapkan. Dan fungsi dari BEM dan BPM ini pada akhirnya adalah yang harus kita sadari, kita memiliki kewajiban untuk melakukan pencerdasan. Sepakat ya mungkin ya semuanya. Kita harus memahami bahwasannya kongres ini ditujukan untuk apa, ditujukan untuk siapa, dan membahas apa. Karena jangan sampai pada akhirnya kongres, amandemen, Perdas, itu hanya isu-isu yang elitis dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Karena pada akhirnya tujuannya tadi kan bilang Kang Kolin bahwasannya tujuannya adalah Kemau 4 itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya bertujuan untuk Kemau 4 pun juga harus tahu kongres itu tujuan untuk apa dan fungsi untuk apa. Maka dari itu, itulah merupakan kewajiban dari BEM, BPM, dan seluruh orang yang terkait untuk memberikan pencerdasan terkait dengan hal itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya. Mungkin terakhir, apakah akan ada tanggapan kembali? Untuk menutup aja. Ya baik. Jadi saya sudah bisa menangkap dari tujuan Bintang sendiri ini. Sudah ada tujuan untuk menimbulkan kesadaran terhadap kepentingan akan kongres di Kemau 4 itu seperti apa. Jadi harapannya ya saya ke depannya, nanti yang akan naik jadi ketua BPM atau ketua MM nanti ke depannya siapa, itu sama-sama juga berkolaborasi karena kepentingannya Kemau 4 loh. Bukan untuk kepentingan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga saja atau kepentingan pimpinan ormawa saja. Karena ini menyangkut nanti masa depan Unpad itu seperti apa. Mungkin seperti itu yang saya ingin sampaikan ke Kak Bintang, masukan dan mungkin ke forum untuk penjelasan terkait kongres itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Waktu yang tersisa masih ada, tapi sudah cukup. Oke, terima kasih kepada Kang Kolin atas pertanyaannya. Oke, mari kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan berikutnya. Dipersilakan kepada penanya untuk maju ke tes. Oke, saya pengen sambil duduk aja deh, soalnya dari tadi Kang Bintang kan juga jawabnya sambil duduk ya. Mas yang nanya suruh berdiri. Karena saya lihat dari tadi dari ketua BEM aja jawabnya sambil duduk, sambil main HP, jadi kenapa yang nanya harus suruh ke depan gitu ya. Jadi saya pengen setara lah sama KBP. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, mungkin ini hal yang paling mendasar ya. Sorry, tadi saya agak telat datangnya baru pas sesi. Oh ya, nama Beni dari FISIP 2019. Oh ya, saya request juga ini akan ada beberapa pertanyaan, mungkin biar tektokan bisa langsung dijawab oleh Kang Bintang gitu ya, tanpa harus lewat moderator. Sorry tadi saya agak telat datangnya karena baru datang sesi kedua. Ini pertanyaan yang mendasar ya. Teh Morinnya kemana ya? Boleh dijawab? Jawab aja ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Beni untuk pertanyaannya.
Memorinya mohon maaf lagi sakit dan harus bed rest. Oh, lagi sakit. Oke, oke. GWS ya buat monitor. Atur nuhun, Kang Dan Beni. rasanya kita juga perlu mengucapkan GWS untuk Kemau 4 tahun depan. Karena saya rasa dari tadi jawabannya dari pertanyaan panelis ataupun jawaban dari audiens masih belum konkret gitu ya. Masih bagi saya masih utopis dan mengawang-awang. Dan ini ada satu pertanyaan pembuka dulu dari saya. Sebenarnya bagi Kang Bintang sendiri, student governance skema Unpad itu apa sih maknanya? Tadi kan sempat ditanyakan juga soal hubungan kelembagaan ya antara BEM dengan beberapa ormawa lain. Nah mungkin itu coba dijawab dulu tentang student governance yang dianut oleh skema Unpad seperti apa sih dalam pandangan Kang Bintang? Baik, terima kasih Kang Beni. Baik, kita bicara mengenai student governance. Good student governance menurut saya adalah bagaimana kita sebagai lembaga eksekutif ataupun organisasi mahasiswaannya bisa melakukan fungsi dan tujuannya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dari awal. Tahun ini saya membawa tentang inkubator perubahan dengan semangat kolaboratif dalam lukis makna nyata bagi Pajajaran. Tentunya saya ingin nantinya BMKM 4 ini bisa sebagai lembaga yang bisa mengkolaborasi dan mengelaborasi apa saja yang ada di dalamnya, merawat dan menetapkan mimpi, harapan, cita-cita dari tiap KM 4 yang bergabung di dalam. Seperti itu, jawaban singkat saya. Oke, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya kan ada student governance-nya. Bagaimana BEM, BPM, MM tadi seperti sudah ditanyakan juga oleh Kang Rausan itu saling dalam suatu sistem pemerintahan itu seperti apa gitu. Karena kan kita menganut sistem student governance sehingga tidak bisa dijalankan dengan asal gitu. Nah, tanggapan Kang atau pandangan dari Kang Bintang tentang student governance, bukan good student governance. Baik, terima kasih Kang Beni. Berbicara mengenai student governance berarti antara BEM Kema Unpad, BPM Kema Unpad, MM, MWWM, dan tentunya BA. Sebagai ormawa gitu ya di tingkat universitas tentunya punya koridor dan tugasnya masing-masing. BEM dan BPM yang pada akhirnya akan melakukan fungsi check and balances sebagai badan eksekutif dan badan legislatif. Salah satunya pun sebagai fungsinya adalah fungsi pengawasan antara BPM Kema Unpad terhadap BEM Kema Unpad. BEM Kema Unpad terhadap MWWM tentunya sifatnya koordinasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil di Kema Unpad. Karena MWWM sendiri sebagai perpanjangan tangan Majelis Wali Amanat dari rektorat itu sendiri. Dan untuk Oke, waktunya sudah habis. Tadi sudah sudah. selesai. Oke. Apakah ingin ada tambahan waktu? Oh, sudah cukup. Oke, walaupun tidak menjawab sama sekali ya. Kita langsung masuk pertanyaan kedua aja. Saya dari tadi nyari ini sih ya, dari Instagramnya Kang Bintang, Instagramnya Memorin, nyari Instagram kampanye gitu, kok belum ada ya? Karena saya mau coba menggali lebih lanjut tentang visi misi grand design dan mungkin mengenal secara personal lebih jauh, tapi ternyata belum ada, sayang sekali gitu. Akhirnya saya tadi menemukan visi misinya di IG-nya Prama gitu ya. Dari 6 kalau salah misinya, tidak ada satupun misi yang membahas tentang pergerakan ataupun politik luar negeri. Padahal Kang Bintang dan Memorin akan menjabat di tahun 2023, di mana itu adalah tahun politik. Di awal tahun 2024, kita akan menghadapi pemilu. Dan BEM Kema Unpad tidak bisa diam terhadap proses menuju pemilu tersebut, karena 2023 akan banyak sekali kepentingan politik yang perlu ditanggapi. Isu-isu politik luar negeri perlu untuk ditanggapi. Dan saya sama sekali tidak melihat misi tersebut dari, nggak tahu ya nanti kalau udah ada grand design, cuman yang sejauh saya lihat di Prama yang dicantumkan sama sekali tidak ada bahas tentang itu. Nah mungkin boleh dijelaskan nih tentang bagaimana Kang Bintang dan BEM Kema Unpad nantinya bisa menghadapi tahun politik 2023 itu aja. Oke, terima kasih pertanyaan. Jawab 2 menit. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Beni. Dan tadi kalau emang belum bisa nyari Instagram kita, mohon maaf karena masih dalam tahap develop, karena kita nggak pengen setengah-setengah. Jadi ntar surprise aja. Nanti saya PC kalau misalnya kita udah ada Instagram. Siap-siap. Itu antara surprise atau ya Kang ya? Siap, antara surprise memang belum siap ya. Coba dilanjut jawab. Oke, kalau misalnya jawab tadi di misi terkait dengan bagaimana sikap politik maupun pergerakan kita akan seperti apa.
di 6 misi itu sebenarnya itulah yang akan menjadi fokus utama kita ke depannya adalah terkait dengan BEM Kema 4 itu harus ada untuk kemanya sendiri. Karena kita pengen di internal kita harus settle secara fundamental, dan pada akhirnya ketika kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan maupun sikap-sikap politik luar negeri, nantinya kita bisa benar-benar memahami hal-hal itu dan sesuai dengan kebutuhan Kema 4 itu sendiri. Di misi yang ketiga misalnya di misi yang keempat ada Ensure Movement Society. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang akan kita tekankan di tahun depan untuk menghadapi tahun politik di 2023. Seperti itu Kang Beni. Oke, boleh sedikit. Nantinya kalau misalnya hal-hal yang sifatnya pergerakan dan tentunya sifat-sifat kebijakan politik luar negeri BEM Kema, saya juga harap bantuan semua untuk bisa sama-sama mendekati isu-isu yang ada di nasional, dan tentunya akhirnya keputusan dan kebijakan yang kita ambil nantinya sifatnya datangnya dari Kema 4, bukan datangnya dari pimpinan fakultas saja. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir dipersilakan bagi penanya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terakhir. Oke, walaupun lagi-lagi tidak menjawab ya, karena saya rasa 6 misi tadi kan tiap misi harus fokus pada bidang tertentu ya, misalnya bidang kelembagaan, bidang pengembangan bakat, bidang advokasi, bidang pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Baru ada misalnya satu fokus bidang dalam misi yang membahas tentang pergerakan dan politik luar negeri. Nggak bisa kemudian itu digabung 6-6-nya karena ke politik luar negeri gitu. Ini saya mungkin mengkritisi nanti kalau ada grand design karena saya belum bisa baca gitu. Dan tidak bisa BEM Kema 4 kemudian mengatakan, atau dari Kang Bintang mengatakan bahwa kita kan fokus di internal. Karena itu nanti kita adalah BEM Kema 4 sehingga fokus di internal supaya tercukupkan kebutuhan mahasiswa dan seterusnya. Tapi kemudian apa yang terhadap politik luar negeri? Karena apa? Karena UNPAD ini adalah kampus yang besar. Dulu 2019 ketika tahun politik juga waktu BEM Kema 2019 harusnya Kang Bintang juga udah masuk kan di UNPAD ya. Di situ BEM Kema 4 menanggapi isu politik luar negerinya bagi saya dengan cukup baik gitu. Dan ini harus dilakukan di 2023 nanti, dan ini sebagai pertanyaan penutup ya. Apa yang akan dilakukan BEM Kema 2023 untuk menghadapi tahun politik? Mungkin untuk jawaban terakhir, mohon konkret dan jangan kemana-mana jawabnya. Mungkin itu terakhir. Thank you. Dari Kang Bintang dan juga jawaban. Oke, terima kasih Kang Beni untuk masukan-masukannya juga. Saya harap bisa ketemu Kang Beni sebelum ini, biar kita bisa banyak diskusi karena waktu di sini mungkin juga nggak cukup. Untuk pertanyaan terakhir tadi, apa yang akan dilakukan untuk menyikapi politik luar negeri? Dan maksud saya adalah fokus di internal, bukan semerta-merta abai kepada fokus eksternal, mohon maaf. Ketika saya percaya betul bahwasannya ketika kita memiliki sebuah fundamental yang settle di BEM Kema 4, yang melibatkan Kema 4-nya sendiri, salah satunya wadahnya apa? Konkretnya adalah USMA, Kongres. Hal-hal seperti itulah yang nantinya akan menjadi pilihan dari Kema 4 itu sendiri untuk mengambil kebijakan politik luar negeri. Dan tentunya pemahaman-pemahaman politik itulah yang akan kita coba berikan kepada Kema 4 secara keseluruhan melalui tadi salah satu program kerja unggulan kita adalah pojok diskusi kritis. Dan apa yang akan kita laksanakan di tahun depan, tentunya kita tidak ingin mengambil langkah yang salah, kita tidak ingin mengambil kebijakan yang salah, dan tentunya kita harus berhati-hati. Karena saya sadar betul bahwasannya tahun depan akan menjadi tahun yang menentukan keberlangsungan Kema 4 3-5 tahun ke depan, khususnya untuk mengambil kebijakan politik. Karena hal-hal seperti itu saya rasa perlu ada keterlibatan dari setiap elemen yang ada di Kema 4. Karena saya tidak ingin mengambil kebijakan itu sendiri. Terima kasih. Cukup, aman. Oke, baik. Berikut adalah tanggapan terakhir dan juga pertanyaan terakhir untuk sesi pertama saat ini. Saat ini kita akan mendengar dulu pertanyaan dari Zoom meeting. Sudah ada satu pertanyaan yang ingin diajukan oleh siswa yang ada di Zoom itu. Hanya yang berada pada Zoom meeting dipersilakan untuk menanya. Oke, ini. Dengan durasi 1 menit dimulai dari kata pertama. Oke. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator dan operator. Nama saya Servari Jalan Utama, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran.
Sebelumnya ini Rausan dikasih mic nggak? Saya pengen nanya Kang Raus. Dipastiin lagi benar atau enggak pernyataan tadi ketua BEM kalau BEM itu peserta penuh kongres. Halo, suara saya terdengar barusan, kayaknya dari situ agak ini ya, agak error suaranya. Bisa tolong konfirmasi suara saya terdengar atau tidak? Oke, baik. Saya meminta konfirmasi dulu ini suara saya terdengar atau tidak, panitia. Oke, aman. Oke, nah dari tadi bahasannya yang saya soroti itu adalah seberapa siap sebenarnya abang calon ketua BEM Kema Unpad ini menjadi pemimpin Kema Unpad ke depannya. Saya sangat setuju dengan pernyataan Benny tadi. Benny bilang ya mungkin GWS juga buat Kema Unpad ke depannya kalau sampai pemimpinnya persiapannya aja kayak gini gitu. Tadi dari awal saya juga sama kayak Kang Benny, saya juga mencari sebenarnya akun Instagramnya, campaign-nya seperti apa, segala macam gitu. Dan saya nggak nemu juga, sekalipun tadi ada pemaparan di awal dengan PPT yang sangat sederhana, terus juga itu tidak sempat dibahas sepenuhnya, saya agak sanksi sebenarnya. Apakah ini memang tidak tersampaikan semuanya itu karena memang keterbatasan waktu atau memang sengaja mengulur waktu karena memang tidak ada bahasan selanjutnya. Yang pertama, tidak dibahasnya terkait dengan isu-isu apa sebenarnya isu-isu strategis yang akan dihadapi BEM Kema Unpad ke depannya. Dari tadi bicara tentang di awal pembukaannya adalah langkah awal. Kenapa disebut langkah awal? Harus ada langkah awal yang konkret segala macam terkait isu-isu. Tapi apa isu strategis yang mau disampaikan? Apalagi terkait dengan politik luar negeri. Betul sekali, tidak ada sama sekali bahasan tentang politik luar negeri tadi. Terus juga terkait dengan apa yang dibahas oleh Rausan tadi. Rausan membicarakan terkait dengan student government. Apakah calon ketua BEM ini memahami betul apa itu student government yang ada di Kema Unpad? Salah satunya menyebutkan bahwa BEM Kema Unpad adalah peserta penuh kongres. Itu adalah kesalahan fatal karena di dalam tata tertib kongres tidak ada nomenklatur yang menyebutkan bahwa BEM Kema Unpad adalah peserta penuh kongres. Pertanyaan saya adalah sebenarnya sejauh mana persiapan Anda sebagai calon ketua BEM Unpad, dan sebenarnya isu-isu yang Anda sebut dari awal sampai akhir ini, isu-isu strategis apa yang akan menjadi fokus-fokus Anda selama Anda menjabat nantinya gitu loh. Terima kasih. Oke, berikut. Baik, pertanyaannya tadi Kang Yaser terkait dengan sebenarnya seberapa siap pertama saya dan Morin pada akhirnya untuk menjalani pencalonan ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tadi hal-hal apa saja yang sudah disebutkan oleh Kang Yaser, apa yang bisa saya tanggapi. Pertama, saya ingin berbicara mengenai apa yang sudah saya presentasikan tadi, apa yang sudah saya lakukan tadi, berbicara mengenai langkah awal. Tentunya saya juga berharap hal-hal yang dimimpikan, dicita-citakan oleh kami tentunya bisa realisasi, dan tentunya dengan bantuan seluruh Kema Unpad, karena pada hari ini kita melihat apakah ada calon lainnya dari BEM Kema Unpad, apakah ada calon dari BPM Kema Unpad, apakah ada calon dari MWM Kema Unpad. Pertanyaan dari Kang Yaser tadi juga harus ditanyakan kepada setiap kita yang ada di Kema Unpad. Karena menurut saya BEM Kema Unpad bukan cuma tentang saya, bukan cuma tentang Morin, tapi BEM Kema Unpad tentang setiap orang yang memiliki
concern terhadap Kema Unpad itu sendiri dan ingin melihat perubahan nantinya. Maka dari itu setiap orang yang ada di Kema Unpad juga memiliki kewajiban dan peranan yang sama untuk sama-sama bisa membangun dan mensejahterakan BEM Kema Unpad 2023. Terima kasih. Waktunya habis. Dipersilakan kepada Oke, udah boleh nanggapin lagi ya, moderator ya? hanya untuk tanggapan atas jawaban dari peserta. Oke, yang pertama lagi-lagi bahasanya jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, Mas. Pertama nih, lalu pakai bahasa. Saya harap ini peran kita bersama-sama ya. Terus ngapain Anda nyalon kalau emang ini terus jadi peran kita bersama-sama terus? Udah aja BEM Kemanya bubarkan, gantinya dikonsolidasi Kema Unpad, kan itu nggak usah ada ketua umumnya tuh. Tadi bicara tentang student government, iya memang perlu perbaikan di internal BPM, MM segala macam. Kan yang ditanya ini, yang diuji publik ini calon ketua BEM. Yang ditanya itu adalah apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menjadi ketua BEM nantinya gitu. Nah, juga tadi saya menyinggung terkait dengan politik luar negeri BEM Kema Unpad, apa yang akan Anda bawa dalam kepengurusan Anda nanti, dan itu juga belum Anda jawab. Saya harap dengan kondisi politik di dalam negeri lah, dalam negeri BEM Kema Unpadnya aja sebegitu sepinya, sampai ketua BEM-nya aja calonnya 1, kemarin juga kemarin ketua BEM-nya calonnya 1, dari 16 fakultas 3 diantaranya hasil MUMAS, hanya 4 yang memiliki calon, 2 calon, 9-nya lagi itu 1 calon itu pun hasil extend. Artinya apa? Politik dalam negeri BEM Kema Unpad ini sedang tidak baik-baik aja gitu loh. Nah, yang bisa menyelamatkan nama BEM Kema Unpad atau nama Unpad secara keseluruhan di tingkat nasional, di kancah nasional adalah tindakan-tindakan yang terkait dengan politik luar negeri BEM Kema Unpad. Sedangkan Anda tidak memiliki satupun gagasan terkait dengan politik luar negeri BEM Kema Unpad ini. Yang saya tanyakan adalah apa yang akan Anda lakukan terkait dengan isu politik luar negeri BEM Kema Unpad hari ini ketika Anda menjabat nantinya gitu. Jangan lagi pakai bahasa saya harap peran kita bersama-sama, ya udah, mungkin masih ada waktu, silahkan mundur aja gitu. Terima kasih. Di tahun depan kita akan bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kema Unpad. Pertama, yang kedua adalah kita bergerak sesuai dengan landasan yang dibuat. Ketika landasan dan kajian-kajian itu belum dibuat, saya harap untuk BEM Kema Unpad tidak akan mengambil peran apapun. Lalu yang ketiga adalah kita berbicara mengenai yang diutamakan sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara kita bisa mengadvokasikan, bisa berargumentasi pada stakeholder terkait, dan kita menjelaskan, menggambarkan apa saja yang menjadi policy kita, rekomendasi kita pada nantinya untuk bisa kita jelaskan dan kita berikan pada stakeholder terkait yang memang sesuai dengan apa yang menjadi bahasan kita pada saat itu. Lalu untuk bicara mengenai politik dalam negeri, betul yang terbilang bahwasanya regenerasi dan relevansi persoalan yang mulai berkurang. Yang menjadi pertanyaan bersama adalah letak salahnya di mana? Menurut saya letak salahnya adalah menurut saya adalah letak salahnya ada di kondisi di mana kita sekarang berbicara mengenai pasca COVID-19. Yang kedua adalah terkait dengan sudah seberapa relevan Ormawa ini dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya. Contohnya ada LPKM atau juga fokus untuk lulus dan hal-hal lainnya. Hal itulah yang akhirnya menjadi tantangan kita untuk kita sama-sama memperjuangkan bagaimana si Ormawa ini bisa ada di serta pendidikan koridornya yang ada di Kema Unpad itu sendiri. Seperti itu. Oke, waktunya habis. Dipersilakan kepada penanya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terakhir kepada atas pertanyaan sendiri. Dipersilakan untuk pertanyaan.
Oke, masih ada waktu ya. Diberikan satu chance lagi untuk Oke, saya harap ini menjadi catatan. Saya katakan ini menjadi catatan Kema Unpad bahwa beginilah kualitas calon pemimpin kita. Dan saya harap di uji publik selanjutnya saya akan datang lagi dan saya akan tunggu juga perubahannya yang bilang tadi ini masih kurang persiapan segala macam. Saya minta maaf segala macam apa yang saya komentari, apa yang Beni komentari, apa yang Rausan komentari. Saya harap itu menjadi catatan. Salah satunya adalah pahami kembali tentang konsep student government. Jangan bilang Anda tadi di awal di PPT-nya jangan kira saya tidak hadir sejak awal, jangan kira saya tidak mengikuti sejak awal. Anda menulis di analisis ideal itu tentang peraturan dasar Kema Unpad segala macam, tapi Anda baca atau tidak. Tadi terkait dengan peserta kongres aja Anda keliru gitu. Saya harap kita nih yang semua yang hadir maupun yang belum hadir, audiensi uji publik selanjutnya hadir lagi, kita lihat sejauh mana perubahan dari apa yang dibawa oleh calon ketua BEM kita tercinta ini hari ini dan di audiensi selanjutnya, di uji publik selanjutnya. Gitu. Catatannya, pelajari lagi tentang student government dan coba pahami lagi pola-pola politik luar negeri kampus itu seperti apa seharusnya gitu. Terima kasih. Oke, saya tanggapi sedikit. Terima kasih tadi saya rasa atas masukan dari bicaranya. Saya tunggu juga untuk diskusi keduanya boleh untuk bicara. Punten panitia suara di Zoomat. Dan semisalkan di lapangan ada masalah, ada keributan yang akhirnya bisa diredam korbannya jadi tidak terlalu banyak gitu. Hanya dengan secara mediasi gitu. Dan yang saya tanyakan apakah dari bila Bapak jadi ketua BEM Unpad nanti apakah bisa memfasilitasi dan bagi Bapak penting atau itu mungkin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan peserta untuk menjawab dengan durasi maksimal 2 menit dimulai dari kata pertama. Oke, baik, saya coba jawab. Untuk tadi pertanyaan dari Kang Ijal juga adalah terkait dengan aliansi supporter ini. Tentunya inilah pentingnya kenapa kita juga harus memahami dan hadir sebagai kelompok supporter juga. Karena saya pun memahami betul beberapa waktu yang lalu ada konflik antar supporter juga dan saya salah satu yang terlibat dan untuk mendamaikan juga. Maka dari itu menurut saya kalau ditanya penting atau tidak, tentu sangat penting untuk bisa kita mendamaikan dan membentuk mediasi-mediasi. Karena kejadian pada tahun ini adalah berbicara mengenai DFF, Forkop supporter pada akhirnya dilaksanakan setelah adanya kejadian. Padahal seharusnya sebelum kejadian pun kita sudah mulai bisa membahas itu. Dan hal itulah yang menurut saya yang melandasi kita dan menjadi alasan kita kenapa kita sebagai pemimpin harus bisa menyediakan fasilitas dan bisa mendengar skemanya itu sendiri, termasuk pun dari supporter seperti itu. Masih ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan untuk pertanyaan, untuk menanggapi atau menanyakan.
hal tersebut. Mungkin selanjutnya saya mungkin tanya lagi. Ya mohon maaf mungkin pertanyaan saya yang ringan-ringan aja lah. Saya beda lah sama Kang Benny atau Kang Yasser tadi gitu. Saya cuma anak tongkrongan biasa gitu di kampus. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak, saya pernah ngelewatin berapa periode lah. KBM itu semuanya punya keunikan, keistimewaan dan kelebihannya masing-masing saat ngejalanin kepengurusannya. Apa yang Bapak tawarkan ke kita? Di kepengurusan Bapak apa sih yang istimewa? Sampai kita tuh harus milih Bapak itu yang saya tanya. Oke, baik. Silakan jawab dengan durasi 5 menit. Oke, terima kasih Naja atas pertanyaannya. Saya selalu berpikir kalau misalnya BEM Kema Unpad itu atau organisasi ya adalah sekolah. Jadi ketika kita masuk sekolah, harapannya kan ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Harapannya kan adalah kita bisa mengupgrade diri kita. Dan saya percaya peran dari organisasi kemahasiswaan adalah itu. Maka dari itu, keunikan yang bisa diambil dari situ adalah saya yakin nantinya BEM Kema Unpad 2023 bisa benar-benar menjadi sekolah, bisa benar-benar melahirkan perubahan, bisa benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang seluas-luasnya untuk Kema Unpad, Pajajaran dan Indonesia itu sendiri. Terlepas dari pengabdian, terlepas dari pencerdasan, terlepas dari pergerakan, terlepas dari relasi, terlepas dari hal-hal lainnya. Saya yakin setiap orang yang mau dan ingin belajar akan menjadi sesuatu ketika masuk di organisasi kemahasiswaan, dan itulah yang bikin saya salah satu alasannya kenapa memilih untuk maju sebagai calon ketua BEM Kema Unpad 2023. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Masih ada waktu, apakah ingin digunakan kembali? Oke, sedikit mungkin kalau tadi Kang Ijal nanya tentang keunikan adalah saya nggak suka marah-marah teman-teman. Jadi akan membawa happy dan akan melibatkan setiap elemen dan unsur yang ada di Kema Unpad, karena saya tidak ingin pada akhirnya BEM Kema Unpad jadi elitis dan dimiliki oleh orang itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan untuk penanya untuk menanyakan tanggapan terakhir atas sesi ini. Baik. Ya mungkin terima kasih Pak tanggapannya. Terakhir mungkin saya cuma menanggapi kayak gitu sih. Kalau misalkan Bapak jadi ketua BEM nanti, semoga amanah aja. Apa pertanyaan-pertanyaan tadi jadi pelajaran. Gitu. Jangan sampai ada yang memasukin hati. Mungkin ada yang bilang nggak cocok dan sebagainya tadi aja. Kenapa nggak bapak-bapak ini yang nyalonin? Dengan Bapak ada calon berdiri di sini pun bagi saya apresiasi. Karena mungkin Bapak yakin dan mampu gitu. Semoga Bapak amanah terus belajar ya Pak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu atas waktu. Terima kasih juga atas kesempatan dan pertanyaannya. Apakah terakhir ada tanggapan dari peserta? Ya terakhir saya cuma bisa bilang terima kasih Ijal. Dan tadinya juga kepada Kang Benny dan teman-teman semuanya, Kang Yasser juga, saya harap habis ini kita bisa melakukan diskusi-diskusi juga, karena saya rasa punya kepedulian yang besar juga terhadap Unpad, dan saya membuka pintu sebesar-besarnya untuk melakukan diskusi. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut pertanyaan sudah habis sesinya, dan saat ini saya akan membuka kembali pertanyaan bagi audiens yang terdapat di auditorium Balai Sartika. Oke, boleh silakan Kang. Dan sebelumnya sebutkan fakultas dan angkatan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haikal dari Fakultas Pertanian 2019. Saya salah hormat juga Kang Ijal Dodol, Kang Benny, Kang Yasser, saya Gita tadi juga nanya. Udah lama nggak ada nama-nama orang ini. Dan Kang Ransan tentunya. Walaupun cuma sendiri ya Kang ya, kayak lagi sibuk di BPM, cuman nggak apa-apa. Oke, Kang Bintang, pertanyaan saya sih, tadi Kang, walaupun saya tidak dapat menyimak sampai akhir ya PPT-nya karena keterbatasan waktu, yang tidak obat di sana terdapat landasan ideal dan landasan kondisional apa tadi. Nah, di dalam itu Kang Bintang juga memasukkan tadinya hasil-hasil dari mana akhirnya gagasan-gagasan ini Kang Bintang ambil atau assessment-nya. Nah, pertanyaan saya, di situ tadi dicantumkan ada assessment dari ketua BEM, ketua lembaga, dan lain sebagainya. Sistem penarikan sampelnya yang dilakukan seperti apa dan metodenya seperti apa? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kang. Oke, boleh dipersilakan untuk peserta menjawab dengan durasi maksimal 2 menit dimulai dari kata pertama. Oke, baik. Terima kasih Kang Hekal ya atas pertanyaannya. Jadi hasil assessment itu kami ambil berdasarkan pertama, kami melakukan wawancara terhadap tadi yang sudah disebutkan subjek-subjeknya. Yang kedua adalah hasil assessment itu pada akhirnya adalah hasil assessment bersama dan tidak hanya terfokus di saya dan Morin, tapi itu juga hasil assessment dari tim kami yang membuat. Lalu yang ketiga adalah metode penelitiannya adalah metode penelitian yang dilakukan metode penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara dan sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan evaluasi dan apa saja yang terjadi di internal BMKM Unpad itu sendiri. Terima kasih. Oke, masih ada waktu tersisa. Apakah ingin digunakan kembali? Oke, dipersilakan pada penanya untuk menanggapi dengan waktu maksimal 1 menit. Oke, terima kasih. Tadi di saat pembacaan materi, Kang Bintang menyebutkan beberapa ketua lembaga dan sebagainya. Nah, yang saya pengen tanyakan apa indikator yang menjadi penentuan beberapa lembaga yang diambil oleh Kang Bintang ataupun Kang Bintang, langkah awal diambil untuk menjadi landasan berpikir untuk menentukan apa yang menjadi gagasan yang ingin dibawakan di tahun depan. Oke, silakan dijawab bagi peserta dengan durasi 2 menit. Oke, indikator-indikator yang Mulai dari kata pertama. Silakan timekeeper disesuaikan. Oke, baik, terima kasih Kang Haikal. Indikator-indikator yang kami ambil tentunya kami sesuaikan dengan yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada organizational development, yang kedua adalah tangible collaboration, yang ketiga adalah design it, yang keempat adalah ensure movement society, yang kelima juga terkait dengan interconnected student growth, dan yang keenam adalah optimization digital services. Hal itulah yang akhirnya melandasi kami untuk melakukan assessment kepada setiap lembaga yang ada di Kemenpad, terlepas itu BEM Unpad itu sendiri, kepada BEM fakultas, lalu juga kepada tiap ormawa yang ada di Unpad, termasuk UKM dan komunitas juga tentunya. Terima kasih. Oke, masih ada waktu tersisa. Apakah ingin digunakan kembali? Silakan mungkin terakhir bagi penanya untuk menanggapi. Oke, terakhir tanggapan dari saya, berarti di sini saya memastikan bahwa visi misi dibuat sebelum ada assessment gitu, bukan assessment yang menghasilkan adanya misi. Itu juga, nah tadi saya juga akhirnya bertanya juga gitu, apa pertanyaan yang belum terjawab adalah apa indikator penentuan beberapa BEM fakultas, beberapa UKM dan lain sebagainya. Menurut saya kan harus ada jenis penarikan sampelnya ada tertentu, apakah random sampling atau seperti apa, dan juga akhirnya kenapa orang-orang terpilih itulah yang menangkan assessment yang disesuaikan dengan visi misinya. Terima kasih. Bisa itu aja. Masih ada waktu tersisa. Apakah ingin digunakan kembali? Cukup. Oke, silakan pada peserta untuk beri tanggapan terakhir atas pertanyaan yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih Kang Haikal. Pada akhirnya indikator-indikator ini yang saya sebutkan tadi menentukan hasil pada visi misi kami. Nah, ketika kita berbicara mengenai indikator ini dan apa sih kriterianya kenapa fakultas ini, kenapa fakultas hasil assessment ini adalah dari random sampling dan tidak ada indikator harus A, harus B, harus C. Karena pada dasarnya saya yakin setiap BEM fakultas, setiap UKM dan setiap organisasi kemahasiswaan mempunyai ciri khas dan kebijakan yang sudah digunakan dan juga hasil ini sudah diolah dan tidak diberikan secara mentah-mentah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, masih ada waktu tersisa. Apakah ingin ditambahkan kembali? Sudah cukup. Oke, berikut pertanyaan yang ditanyakan kembali bisa ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. Saya buka kembali untuk pertanyaan yang dapat diberikan oleh audiens di auditorium Balai Sartika. Silakan untuk hadirin yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan fakultas. Silakan, Akang boleh maju ke depan untuk mudahkan memberikan mic. Silakan untuk menyebutkan nama dan fakultas dengan durasi pertanyaan 1 menit mulai dari pertanyaan pertama.
Selamat malam. Perkenalkan, saya Pasya dari FIB 2024. Ya, terkait dari banyaknya, Bisa di pause dulu untuk waktunya. cek. Ya baik, saya ulangi langsung ke pertanyaan saja. Pada dasarnya banyak Ormawa yang memang program-program daripada yang dimunculkan oleh Ormawa, termasuk dari Bintang dan Monitor sendiri. Ada, kalau tidak salah, ada Jabar Summit Leader ya, kalau tidak salah, terkait program-program tadi. Yang saya tanyakan ini adalah sederhana saja. Ini soal kebijakan keuangan dan birokrasi. Ini memang sering dilupakan oleh ketua-ketua Ormawa di Universitas Pajajaran. Terkadang mereka ini terkait kebijakan keuangan birokrasi ini terkadang kenapa dilupakan karena mereka ingin berambisi seputar program kerja tapi lupa terhadap bagaimana caranya mengimplementasikan terkait hal-hal ini. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana peran Bintang dan Morin sebagai calon ketua BEM dan wakil ketua BEM terkait menjawab permasalahan hal ini. Seperti apa kebijakan fiskalnya terkait permasalahan birokrasi keuangan dan administrasi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kang. Dipersilakan untuk peserta menjawab dengan durasi maksimal 2 menit, mulai dari perkataan pertama. Baik, untuk kebijakan terkait dengan pengelolaan birokrasi dan keuangan tadi yang ditanyakan oleh, mohon maaf, Kang Pasya ya? Oh ya, Kang Pasya. Salah satu contohnya tadi adalah terkait dengan West Java Leader Summit juga ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai keuangan, ketika kita berbicara mengenai birokrasi, tentunya peran dari badan eksekutif di sini adalah yang menentukan kebijakan dan rancangannya ke depannya akan dibawa seperti apa. Karena betul, kita tidak boleh melupakan birokrasi dan rancangan keuangan. Karena seringkali adalah apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan di awal ternyata tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh rektorat contohnya. Dan kebijakan-kebijakan keuangan ini juga yang perlu kita tafsirkan. West Java Leader Summit akan coba kami untuk pikirkan sehingga nantinya pengelolaan keuangan dan kebijakan-kebijakan birokrasinya itu bisa tepat sasaran dan bisa memenuhi sesuai dengan rancangan awal yang sudah dijabarkan tadi. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kita tidak mungkin langsung hasil assessment dan tidak mungkin langsung mengambil keputusan begitu saja di channel. Terima kasih. Oke, masih ada waktu tersisa. Apakah ingin digunakan kembali? Oke, dipersilakan kepada penanya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan atas jawaban yang diberikan. Sudah saya diberikan 1 menit. Iya, baik. Keuangan di Unpad itu sekitar 80%-nya adalah dari UKT. Sementara kurang dari 3%-nya adalah dari BUMUE atau Badan Usaha milik Unpad. Nah, banyak permasalahan yang dilakukan oleh BEM contohnya yaitu soal keuangan, di mana programnya banyak, kita sampai 3,5 M lebih loh dalam Ormawa ini, belum lagi BSO, belum lagi UKM. Ini tentu sebuah problematik dalam kebijakan keuangan gitu loh. Mereka terlalu konsumtif terhadap keuangan, tapi mereka ingin produktif. Bagaimana caranya menjawab hal itu sementara banyak program-program yang diselesaikan. Prabu saja miliaran habisnya. Belum lagi dari Garda dan lain-lain. Nah, pertanyaannya yang tadi yang saya ingin sampaikan, bagaimana sih cara Bintang dan Morin ini menjawab pertentangan ini ya terkait hal tadi? Karena kita masih tergantung terhadap siat gitu loh. Ya. Nah, uang yang di lain siat ini bagaimana sih cara menjawab hal itu dan bagaimana peran implementasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab dengan durasi maksimal 2 menit, dimulai dari perkataan. Oke, baik. Terkait dengan perencanaan keuangan, betul sekali kalau misalnya adalah UKT kita, pada akhirnya yang juga akan membiayai kegiatan kemahasiswaan kita. Dan tentunya kita tidak bisa asal-asalan begitu ya, terkait dengan penentuan kebijakan, program kerja apa saja yang kita ambil dan program kerja apa saja yang tidak kita ambil. Nah, hal ini kita tentukan di awal pengurusan nantinya dan tentunya akan berkoordinasi juga tentang lembaga-lembaga terkait dan kepada rektorat juga selaku stakeholders. Karena kami tidak ingin pada akhirnya ambisi dan cita-cita awal kami bikin program kerja A, B, C, tadi Prabu pun sampai miliaran, BFF pun sampai miliaran, betul sekali, yang akhirnya hanya membuang uang kita secara sia-sia. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk membuat
membuat kebijakan yang sistematis dan strategis yang tepat sasaran. Karena kami tidak ingin setiap Rp1 pun keluar begitu saja begitu. Dan implementasinya apa? Implementasinya adalah apa yang akan kita lakukan nanti tentunya akan melibatkan banyak sekali elemen dan akan melibatkan banyak sekali unsur kemahasiswaan yang ada di tema 4. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada waktu tersisa, apakah ingin digunakan kembali? Oke. Mungkin terakhir untuk tanggapan terakhir dari penanya, silakan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terakhir. Ya, ini hanya tanggapan aja, mungkin sekaligus bertanya sekalian jawaban penutup dari Bintang dan Morgan sendiri mungkin. Ya, di UNPAD ini ada namanya HIPMI UNPAD, Himpunan Pengusaha Muda, ada Orange, ada pengusaha muda yang ada di UNPAD ya. Dan saya sendiri tentunya salah satunya. Nah, terus terang aja potensi-potensi itu kurang diminati oleh universitas. Bahkan kita tidak dukung. Saya berbicara dengan Dr. Arjon, dosen daripada teknik elektro. Ya, mereka mengatakan bahwa banyak potensi di UNPAD tapi tidak pernah dikembangkan. Nah, sebagai closing statement dari pertanyaan saya terkait hal itu, bagaimana cara kalian untuk menjawab tantangan ini terkait dari pengembangan SDM di UNPAD itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan terakhirnya pada pertanyaan ini. Silakan untuk dengan durasi maksimal 2 menit. Baik, terima kasih Kang. Ya, belum ya. Boleh untuk timekeeper. Oke, baik, terima kasih Kang. Kang juga tadi dari Himpunan Mahasiswa Muda UNPAD gitu ya, pengusaha UNPAD gitu ya. Saya rasa setiap potensi, setiap minat dan bakat yang ada di Kema UNPAD tentunya pasti kita harus kembangkan dan kita support lah seperti itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya begitu kan? Caranya adalah sesuai dengan misi kami yang kedua terkait dengan tangible collaboration. Karena kami nantinya akan berperan juga sebagai lembaga yang mengkolaborasi tadi, misalnya UKM A dengan UKM B, komunitas A dengan komunitas B, BEM Fakultas A dengan BEM Fakultas B, yang nantinya diinkubator, diinkubasi, dan akhirnya bisa menetas dan melahirkan perubahan. Nah, itulah yang akan kami lakukan, karena kami sangat yakin setiap elemen, setiap sudut yang ada di Universitas Padjadjaran memiliki maknanya tersendiri, dan kami ingin memastikan bahwasannya makna itu emang bisa untuk berguna nantinya bagi masyarakat sekitar atau bagi stakeholder terkait. Karena saya rasa minat dan bakat mahasiswa, karena mumpung lagi di universitas dan lagi masa belajarnya, kenapa tidak kita melakukan kolaborasi-kolaborasi yang hebat, dan tentunya kolaborasi-kolaborasi hebat itulah yang akan mengharumkan dan memperbaiki nama Universitas Padjadjaran di luar sana. Terima kasih. Oke, sudah. Dari pertanyaan. Setelah menunjukkan pukul 8.00 dan berakhir pula untuk sesi ketiga, yaitu tanya jawab dari panel. Jika dari audiens ataupun dari yang berada di Zoom meeting ingin bertanya kembali, bisa langsung hubungi peserta nomor urut 1, yaitu Kang Bintang dan juga Teh More. Berlanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi 4, yaitu closing statement yang akan diberikan oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema UNPAD 2023. Waktu yang diberikan adalah maksimal 10 menit dimulai dari kata pertama. Saya persilakan kepada Kang Bintang untuk memberikan closing statement-nya. Cek. Baik, terima kasih semuanya. Sampailah kita kepada sesi terakhir, yaitu closing statement. Dan saya Bintang Muhammad Dafa selaku calon ketua BEM Kema UNPAD 2023 sedikit ingin menyampaikan closing statement, dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya Teh Morin Azahra selaku calon wakil ketua BEM Kema UNPAD 2023 belum bisa hadir untuk bersama-sama menjelaskan maksud dan tujuan kita dalam pencalonan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya
Saya yakin setiap orang yang ada di Kema 4 memiliki potensi, minat, dan bakatnya tersendiri, baik di bidang apapun itu. Dan saya rasa hal-hal itulah yang akhirnya terus mendorong kita bersama untuk bisa tetap melangitkan nama Pajajaran, dan kita bersama-sama bisa membuat Universitas Pajajaran ini kembali kepada masa kejayaannya. Dari tadi saya memperhatikan pun ada banyak sekali orang-orang yang concern sebenarnya kepada Universitas Pajajaran. Dan saya rasa setiap orang yang memiliki keresahan dan concern yang sama tentunya juga harus berperan untuk sama-sama memperbaiki Universitas Pajajaran. Karena kami, langkah awal, saya dan Morin, kami memiliki cita-cita yang ingin membuat BEM Kema Unpad ini sebagai inkubator perubahan, sebagai wadah untuk teman-teman belajar, sebagai wadah untuk teman-teman berkembang dan berproses. Dan nantinya setelah teman-teman berkembang, teman-teman bisa melukis makna nyata bagi Pajajaran. Kenapa melukis? Karena tentunya lukisan yang indah jika terdiri dari berbagai warna. Dan warna-warna itulah yang saya lihat malam ini, banyak sekali masukan dan saran tentunya yang akan coba kami akomodasikan juga. Karena warna-warna itulah yang nantinya akan kita ciptakan di sebuah kanvas yang dinamakan dengan Universitas Pajajaran. Kanvas itulah yang akan memberikan ragam warna, 16 warna dari tiap 16 fakultas dan tiap elemen-elemen yang ada di Kema Unpad. Saya tidak ingin berlama-lama, walaupun masih 7 menit lagi, tapi pada intinya adalah terima kasih telah menyediakan dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini mengikuti uji publik yang pertama, dan terima kasih juga tadi kepada teman-teman yang sudah bertanya, kepada teman-teman BP Prama juga yang telah menyediakan acara uji publik pada malam hari ini berjalan dengan cukup lancar, dan terima kasih juga kepada Kang Ican sudah menyempatkan waktunya tadi memberikan beberapa pertanyaan dan masukannya yang cukup sedikit juga kepada kami. Dan kepada setiap orang yang hadir pada malam hari ini, baik di auditorium Bahasan maupun di Zoom meeting, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Dan mohon maaf apabila tadi masih banyak kesalahan kata dan perilaku yang saya buat. Dengan rendah hati saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dari kami, langkah awal dari hati untuk Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada calon Ketua BEM Kema Unpad 2023 atas pemaparan visi, misi, serta tanya jawab dan juga closing statement yang telah diberikan dari saat ini. Demikian pula akhir dari uji publik calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Unpad. Saya Fatina Dana Husna undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Fatina selaku moderator. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat kepada moderator dan panelis yang telah berkenan untuk memandu dan mengisi acara pada malam hari ini oleh Ketua BP Kang Daniel Khoir. Untuk Kang Daniel Khoir dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memandu berjalannya diskusi uji publik calon ketua dan wakil ketua BEM 2023 ini. Setelah mendengar dan memperhatikan terkait pemaparan dan closing statement dari calon ketua dan wakil ketua BEM 2023, menandakan berakhir sudah sesi uji publik pada malam hari ini. Kepada para partisipan yang terlibat baik dari panelis, sukses, mahasiswa atau mahasiswi perwakilan fakultas, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hadir dalam kesempatan hari ini. Saya Diaul Hakwe dan saya Etika Bintang, MC pada acara malam ini izin mengundurkan diri serta mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di